Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Dimanapun saat ini kalian beraktivitas, mungkin sedang santai, sedang tidur, sedang apapun itu, atau mungkin yang sedang terbaring sakit, semoga cepat sembuh. Kabar kalian seperti apa? Gue tentu berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy juga. Tentunya happy kenapa? Karena kita kembali akan bahas Piala Dunia yang saat ini sudah mencapai babak perempat final atau 8 besar. Jadi 8 tim terbaik di Piala Dunia kali ini. Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika, tepatnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sudah menyisakan 8 tim terkuat. Ya, ini menarik untuk kita bahas seperti apa nanti pertarungan dari peta perempat finalis di edisi kali ini ya di Piala Dunia 2026. Termasuk juga tentunya dengan subtopik lainnya, kontroversi yang terjadi ini akan kita ulas. Tentunya pasti banyak mengundang juga perdebatan, termasuk juga keberhasilan Argentina menyingkirkan Mesir. Tapi itu kita taruh di bagian kedua. Hari ini gue mau wrap dulu secara umum summary perempat finalis Piala Dunia kali ini. Tentunya kalau kita lihat ada benang merah yang cukup menarik dari 8 tim yang tersisa ini. Pertama ya gapnya semakin kecil, tidak ada lagi tim yang terlalu jauh kekuatannya satu sama lain. Dan ada 4 tim, persis 4 tim yang punya histori juara. Inggris tahun 66, kemudian Spanyol tahun 2010, sama-sama baru sekali juara nih dua-duanya ya. Walaupun Spanyol sudah juara Eropa 3 kali, lalu juga ada Prancis yang juara 2 kali tahun 98 sebagai tuan rumah dan juga 2018 di Rusia. Kemudian juga ada tentunya Argentina juara 3 kali tahun 78 ya saat mereka jadi tuan rumah. Kemudian 86 di Meksiko dan 40 tahun kemudian 36 tahun kemudian mereka kembali juara di Qatar. Nah, apakah kembali mereka bisa mencatatkan back to back juara? Karena ada 2 tim yang pernah mencatatkan back to back. Salah satunya itu Brazil ya, Brazil dan Italia kalau nggak salah. Brazil itu tahun 58 dan 62 gitu. Jadi dia bukan yang pertama kalau bisa back to back. Nah, tentunya juga 4 dari 3 perempat finalis ini menarik karena antara negara yang mengkoloni dan bekas koloni, negara yang menjajah dan bekas penjajah. Kalau kita lihat tahu yang pertama itu adalah Prancis dan Maroko. Maroko itu adalah bekas protektorat Prancis, ya bekas jajahan Prancis lah intinya. Dan kalau kita lihat mereka itu untuk urusan bisnis, untuk urusan hari-hari di kenegaraan itu biasanya menggunakan bahasa Prancis. Tapi untuk kehidupan di sosial, di di rumah-rumah, di lingkungan itu biasanya mereka menggunakan Arab Maroko gitu. Jadi masih ada tersisa corak dari Prancis karena memang mereka sempat menjadi protektorat Prancis ya, negara Maroko. Kemudian juga ada Spanyol dan Belgia. Belgia itu dulu masih gabung dengan Belanda, sama dulu juga di bawah penjajahan Spanyol gitu ya. Jadi bayangkan kita dijajah Belanda dan Belgia dulu itu dijajah Spanyol. Sama juga nih negara penjajah dan yang dijajah, dan juga tentunya Inggris dan Norway atau Vikings ya. Dulu kan masih gabung satu hamparan ya. Denmark kemudian juga dan Swedia dan Norway itu semuanya Vikings ya, atau Nordic, orang bilangnya Nordic. Itu juga dulu zaman dulu banget itu juga mengkoloni atau menginvasi Britain gitu. Makanya kalau ada tempat atau daerah yang namanya Birmingham, West Ham, yang ada ham-hamnya itu biasanya dulu di situ banyak atau ada komunitas dari Vikings zaman dulu banget ya. Kalau yang ada Saxnya, Sussex, Wessex itu biasanya bekas dari German tribe dulu juga yang berimigrasi dari suku Saxons dan Angle, makanya ada Anglo-Saxons. Jadi again Inggris itu dulu pernah dijajah dalam tanda kutip oleh Norwegia, sekarang mereka akan berhadapan dengan satu sama lain ya. Tentunya Norway kita harus menyebut ya satu kata. Siapa lagi kalau bukan Haaland, yang tentunya pada konferensi pers yang dihadiri oleh Morgan Rogers, penyerang dari Aston Villa, Rogers mengatakan siapa lagi kalau bukan Inggris yang paling tahu betul soal Haaland. Tapi kita lihat ya apakah mungkin serum dari Thomas Tuchel yang untuk sementara waktu gue agak mendukung Inggris ya karena ada Jerman-Jermannya. Karena Jerman udah nggak lolos jadi gue dukung Inggris aja karena ada Tuchel. Apakah mampu punya serum untuk mengatasi kengerian dari seorang Haaland. Kita lihat bagaimana saat laga sebelumnya ya Norway, kita lihat begitu Haaland ya begitu santai, tapi tiba-tiba dia langsung mencari momentum, lari langsung menanduk bola dan mengalahkan Gabriel. Ini apes banget ya, Gabriel selalu dapat kryptonitsnya Haaland ya. Sementara Spanyol juga mendapatkan gol di menit terakhir menghadapi Merino, dan Prancis susah payah menghadapi kebrutalan dari Paraguay yang sempat terlihat beberapa kali mencoba untuk memprovokasi Mbappe, tapi Mbappe nampaknya sudah dibekali
dengan dengan beberapa masukan lah begitu ya dari Deschamps sehingga dia tidak terpancing, bahkan dalam beberapa kesempatan dia malah senyum. Jadi kita akan lihat bagaimana Prancis menghadapi Maroko yang punya kekuatan spiritual ya, dengan doa, dekat dengan ibu, dan juga punya semangat. Pasti ini menjadi andalan dari tim yang tidak diunggulkan menghadapi tim yang paling diunggulkan di turnamen kali ini, itu Prancis. Semifinal ulangan tahun 2022 di mana saat itu Prancis menang 2-0 melalui gol bek kiri Theo Hernandez dan juga Kolo Muani. Nah, sementara Prancis dan Belgia ini sebenarnya pernah saling bertemu satu sama lain. Tahun 86 mereka bertemu di knockout stage, Belgia yang menang, tapi 4 tahun kemudian tahun 90 mereka satu grup, gantian Spanyol yang menang. Jadi satu sama. Kita akan lihat siapa yang kali ini akan unggul antara Spanyol yang pernah menjajah Belgia atau Belgia yang kali ini akan bisa membuat skor 2-1. Nah, Norway dan Inggris kita sudah bahas. Ini akan menjadi pertandingan yang seru karena kita sangat familiar dengan bukan hanya Haaland tapi juga ada Odegaard ya, pemain Arsenal, dan tentunya Inggris nggak usah gue jelaskan, pasti kalian sangat paham. Ini menarik sekali. Jadi satu lagi tentunya, nah ini dia kalian tunggu-tunggu, antara Argentina dan Swiss. Kalau ini judulnya adalah kantor FIFA lawan lawan anak FIFA atau anggota FIFA. Kan benar, Argentina kan anggota FIFA juga ya. Dan kita akan bahas juga nanti soal perjalanan terutama dari Argentina yang sangat menarik ya, dibahas di mana-mana sampai dengan hari ini, sampai detik ini tadi WhatsAppan di grup ya, macam-macam lah itu membahas soal kontroversi antara Argentina dengan Mesir di pertandingan sebelumnya. Yang pasti Argentina tidak mudah untuk melewati fase knockout stage lawan Cape Verde yang peringkatnya tentunya di bawah Argentina. Mereka harus disamakan 2 kali sebelum akhirnya ada gol di perpanjangan waktu. Dan kemudian lawan Mesir juga mereka sempat tertinggal 2-0. Kebetulan gue yang membawakannya di TVRI dan gue jujur kaget banget ngeliat Mesir. Gue jujur seneng dengan tim-tim yang underdog, tim-tim yang kecil yang punya semangat, tapi kalau ngelihat keseruan, jujur aja, Argentina itu pasti lebih punya engagement. Ya, kita nggak bisa apa-apa, kita hanya punya preferensi yang masing-masing, tapi ya let them play and let them win gitu. May the best win. Dan, nah ini gue mau bahas soal kontroversi kemarin. Jujur, gue melihat di 2 momen yang paling sering dibahas. Pertama adalah serangan balik dari Mesir yang gol ketiga. Nah ini, ketika di replay, ini jujur memang ada pelanggaran sebelumnya. Ke kakinya Lisandro Martinez diinjak. Itu memang satu rangkaian bola hidup yang memang mau nggak mau memang ada pelanggaran. Itu jelas. Nah kemudian yang kedua juga ketika gol ketiga ya. Kalau gol ketiganya Argentina itu ada ada sentuhan atau gangguan ke Mo Salah di kotak penalti yang memang kalau menurut gue itu terlalu soft. Dan bahkan sebelumnya itu, gue nggak tahu pemainnya, Lisandro Martinez kalau nggak salah, dia dapat bola. Kemudian ada sentuhan tapi kecil banget. Nah ini agak susah memang diperdebatkan. Kalau zaman dulu itu wasit biasanya begini. Jadi berdiri, lanjut, ada sentuhan, tidak bisa dibilang diving, tapi tidak cukup menurut asumsi wasit itu untuk menjatuhkan, untuk jatuh begitu ya seorang salah. Nah kemudian juga ada satu juga memang kontroversi, yaitu ketika kalau nggak salah masih di rangkaian itu ya. Jadi ada pemain pemain Mesir itu kayak diginiin lah gitu. Nah itu pun menurut gue tuh soft gitu. Dan mungkin yang menjadi masalah adalah tidak ada review on field. Ini yang mungkin menjadi perdebatan. Dan kalau di 2 titik itu gue agak-agak against ya. Mungkin kalian agak banyak yang nggak sepakat, it's okay. Justru menurut gua yang mandatory itu adalah ketika Argentina menghadapi Algeria atau Aljazair. Di situ jelas menurut gua Messi itu stamping kakinya pemain Aljazair ke betisnya, nggak kena aja itu kartu merah. Jadi ada orang memperdebatkan, oh itu kurang force, nggak seperti Balogun bla bla bla. Gua bilang nggak, namanya aturan law of the game. Kalau stamping itu ada niat untuk melakukan stamping dengan pull, itu nggak kena aja bisa kartu merah. Apalagi ini kena, itu menurut gua harusnya merah gitu. Nah jadi kita lihat kasus per kasus. Tapi gue setuju dengan salah satu argumen teman gue juga yang gue nggak bisa sebut nama ya, sportcaster. Dia mengatakan memang ada detail-detail kecil yang menjadi privilege Argentina dibandingkan Mesir gitu. Jadi misalnya ada pelanggaran-pelanggaran kecil untuk harusnya Argentina dilanggar tapi ini nggak dikasih. Sehingga lama-lama para pemain Mesir itu jadi agak takut melakukan body charge. Dan ini agak menguntungkan. Ini gue setuju gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah wasit melakukan itu by order, by design, atau memang karena starstruck gitu. Bagaimanapun juga dia manusia, dia bisa terpengaruh. Dia mungkin berusaha untuk tegas, kaku begitu ya. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin anaknya fans Argentina atau fans Messi sehingga dia di bawah alam sadar agak sedikit memberikan keuntungan kepada tim seperti Argentina gitu. Jadi itu mungkin saja, atau ada beberapa memang
bukan mungkin, ada beberapa memang keputusan-keputusan wasit di laga menghadapi Mesir Argentina itu yang seharusnya agak favor sedikit harusnya ke Mesir, tapi ini malah nggak dikasih gitu. Itu gue setuju. Tapi apakah ini sengaja atau enggak, gue nggak tahu. Karena toh juga Mesir bisa menciptakan 2 gol loh sebelumnya, dan itu disahkan. Nah, yang gol ketiga itu kan memang kalau kita lihat mau fair, ada injakan ke kaki Lisandro Martinez. Jadi ini memang susah ya untuk dilihat secara hitam putih gitu ya. Tapi memang gue setuju. Gue setuju ada privilege ke Argentina, dan itu yang membuat Mesir jadi agak takut sepanjang pertandingan mungkin untuk melakukan body contact yang lain. Sekali lagi, ini pendapat pribadi gua, dan peristiwa atau kontroversi Messi ini kalau gue bilang ya di laga menghadapi Argentina dan Mesir ini memang mengundang perdebatan yang gak selesai karena ada beberapa area yang memang abu-abu ya untuk dibahas. Tapi yang pasti ya itulah, dalam dunia kadang-kadang kalau kita sepakat keadilan nggak bisa kita nanti, tapi kita harus perjuangkan. Tapi gue salut buat Mesir yang semangatnya sangat luar biasa, sangat amazing. Mereka bisa sempat unggul 2-0. Sayang banget mereka nggak agak sedikit nakal gitu ya untuk misalnya memprovokasi, untuk mendelay tapi bukan untuk buang-buang waktu. Artinya misalnya melakukan ball possession kayak zaman dulu Brazil 2022 itu, gue ingat ketika mereka sudah unggul mereka masukin Odonkor, kemudian kasih ke Odonkor muter-muter ya, itu kan nggak dilarang ya. Agak kurang tactician gitu loh, sayangnya gitu. Walaupun memang gue setuju, kelihatannya ada sedikit privilege yang diberikan oleh wasit kepada Argentina. Sekali lagi, ini pendapat gue, tentu gue yakin banget ada mungkin tidak sedikit yang berseberangan dengan gue. Please, silakan tinggalkan komen di bawah, kita diskusi secara sehat, dan kita akan lihat bagaimana perjalanan Argentina lawan Swiss nanti ya. Ini antara kantor FIFA dan anak FIFA, ya anggota FIFA kan, benar kan. Lalu Inggris dan Norway, kemudian ada Spanyol dan Belgia, serta Prancis yang menjadi unggulan paling atas saat ini akan menghadapi Maroko yang juga juara Afrika dan semifinalis Piala Dunia edisi sebelumnya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa sedikit menjadi asupan buat kalian, dan nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya, dan gue akan bikin video lagi dalam 2-3 hari ke depan. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Adios.